Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini atau di pertemuan kali ini kita masih bisa bertemu walaupun jarak kita berjauhan ya. Nah, kita masih belajar biologi di kelas 11. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur tumbuhan ya di bagian jaringannya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bahwa yang namanya struktur tumbuhan bukan hanya jaringan, tapi ada juga yang paling utama bahkan kalian sering lihat sehari-hari, yaitu ada yang disebut dengan organ. Organ pada tumbuhan. Sebelumnya ibu ingatkan dulu, organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan. Jadi otomatis ketika ibu membahas organ, pasti kita akan ketemu dengan jaringan-jaringan yang kemarin kita bahas. Nah, sebelumnya ibu ingatkan dulu kalian bahwa tujuan kita pembelajaran mengenai struktur tubuh pada tumbuhan ini, di organ ini, yaitu tujuan utamanya satu, yaitu untuk mengetahui organ pada tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu tahu mengenai bagian-bagian organ yang terdapat pada tumbuhan dan fungsinya ya untuk kehidupan. Kita mulai di pembahasan pertama, kita akan bahas dulu organ pada tumbuhan. Itu ada 5 ya. Ada organ akar, batang, daun, bunga, satu lagi buah. Tapi organ utama pada tumbuhan itu cuma 3, akar, batang, dan daun. Nah, jadi di pertemuan hari ini ibu hanya akan bahas 3 bagian yang paling utama yang sering muncul di biologi. Apa saja? Yang pertama ada akar. Nah, akar, kalau kalian perhatikan di belakang, akar adalah bagian utama yang berperan penting dalam tumbuhan, di mana akar memiliki fungsi yaitu untuk menegakkan tumbuhan ya. Dan yang utamanya juga akar adalah berfungsi untuk menyerap air ataupun menyerap unsur hara yang terdapat dalam tanah. Tanpa adanya akar, mungkin si tumbuhan itu tidak akan dapat makanan ya, tidak akan bisa berdiri tegak seperti itu. Dan satu lagi, akar juga berfungsi untuk cadangan makanan. Nah, si akar ini kalau kalian perhatikan itu ada 2 macam. Nah, untuk akar ada akar dikotil dan monokotil. Apa sih bedanya? Nah, untuk akar dikotil itu biasanya akarnya tunggang atau tunggal ya. Jadi biasanya ada akar primernya, kemudian di pinggir ada serabut-serabut kayak gitunya. Nah, itu kalau misalnya kalau kalian perhatikan ini gambarnya, nah jadi ada akar primernya, beda dengan yang serabut. Kalau yang serabut itu biasanya tumbuhan monokotil, jadi itu nggak ada akar primer, jadi terus-terusan akar kayak gitu. Nah, ini bisa kalian lihat ya di gambar. Nah, itu yang pertama, itu perbedaannya. Yang kedua, kalau misalnya dipotong secara melintang, maka akan terlihat gambar seperti yang ada di sini, yaitu di mana akar yang melintang ini, kalau kalian perhatikan, untuk yang akar dikotil itu biasanya terdapat yang namanya bagian endodermis ya, yaitu yang memisahkan antara bagian korteks dengan bagian silinder pusat. Beda dengan akar yang monokotil, itu tidak ada bagian endodermisnya. Nah, adapun bagian-bagiannya bisa kalian lihat di sini. Dan untuk fungsinya kalian udah tahu ya di pertemuan sebelumnya. Oke, nah sekarang kalau misalnya si akar tersebut dipotong secara membujur, nah kalau gambarnya seperti ini, kita menemukan suatu hal yang berbeda. Apa? Yaitu yang pertama, bagian paling bawah itu kita akan menemukan yang namanya tudung akar. Itu fungsi untuk pelindung ya, pelindung akar. Kemudian setelah itu ada jaringan yang tidak kalian kemarin kenal, namanya jaringan meristem, yaitu di sana terdapat bagian pembelahan. Jadi nggak heran akar itu tumbuhnya itu ke bawah, nggak ke atas ya, kayak gitu. Kemudian di bagian atasnya itu di sana ada periderm itu di sana ada xilem phloem. Fungsinya juga udah tahu lah ya. Dan yang terakhir di bagian paling atas itu bagian jaringan epidermis. Nah, kadangkala di akar itu ada bagian yang bisa termodifikasi atau terdiferensiasi. Apa itu? Namanya rambut akar. Fungsinya yaitu membantu memperluas penyerapan air pada akar, kayak gitu. Nah, itulah mengenai organ akar. Next, selanjutnya yang kedua yaitu organ batang. Tidak kalah penting dari akar, batang juga merupakan bagian utama yang berfungsi untuk apa? Untuk cadangan makanan, untuk membantu transport ya air ataupun unsur hara itu dari bawah ke atas, dan juga untuk menegakkan tumbuhan. Jadi kurang lebih hampir sama ya, tapi kalau tadi kan menyerap, kalau ini membantu transportnya. Nah, si batang ini juga kalau ada 2 tipe. Kalau yang batang dikotil, batangnya itu apa sih, kalau batang dikotil itu bercabang-cabang ya. Contoh mungkin kalian biar enak gampang seperti bonsai lah ya. Nah, kayak gitu. Beda dengan batang monokotil. Batang monokotil itu batangnya tidak bercabang. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ini contohnya pohon kelapa ya. Nah, ini enggak bercabang. Jadi kurang lebih seperti itu.
apa sih, nggak bisa ada cabang-cabangnya ya. Nah itu batangnya. Dan satu lagi, kalau misalnya kita potong secara melintang ya, nah struktur dari batang monokotil dan dikotil ada yang paling membedakan apa? Kambiumnya. Nah kalau kalian perhatikan, pada akar dikotil itu ada bagian kambium ya, dimana si kambium ini akan membantu dalam proses pertumbuhan sekunder dan juga akan membantu si batang itu menjadi melebar, membesar seperti itu. Beda dengan monokotil, nggak ada. Selain itu juga, kalau kalian perhatikan ikatan pembuluh atau xilem phloem pada tumbuhan dikotil, batang dikotil itu terlihat jelas, yaitu di batang dikotil itu si xilem phloemnya itu rapih ya, beda dengan monokotil. Jadi xilem phloemnya itu acak-acakan. Nah itu terlihat ya. Oke. Nah itulah dia mengenai struktur dan fungsi yang lainnya, pasti kalian udah tahu lah di pertemuan sebelumnya ya. Nah itulah dia mengenai struktur batang. Dan yang terakhir yaitu mengenai struktur daun. Nah daun ini merupakan bagian yang sedikit beda dari akar dan batang, di mana memiliki fungsi utama untuk proses fotosintesis. Kenapa bisa? Karena di daun terdapat yang namanya kloroplas, di daun terdapat yang namanya zat hijau daun atau klorofil yang membantu dalam proses fotosintesis. Adapun secara anatomi, di sini Ibu pengen menjelaskan kalian, secara anatomi kalau misalnya daun itu dipotong secara melintang, kita akan melihat gambaran daun awalnya seperti itu, kemudian dipotong secara melintang, kita akan melihat bagiannya, yaitu di mana bagian paling atas dari daun itu ada yang disebut kutikula, yaitu membantu dalam proses penguapan ya. Kemudian di bagian bawahnya ada epidermis. Kemudian nah ini nih yang berbeda dari yang tadi. Nah di daun itu ada yang namanya palisade dan spon. Nah itulah bagian utama untuk terjadinya proses fotosintesis ya. Karena di sanalah terdapat yang namanya klorofil. Kemudian sama hanya di batang, di daun juga ada xilem phloemnya, dan yang terakhir di daun itu terdapat yang namanya stomata yang membantu dalam proses transpirasi ya, keluar masuknya air. Nah sehingga bisa terjadi melakukan proses pernapasan, kurang lebih seperti itu. Nah jadi itulah dia bagian utama dari struktur organ pada tumbuhan. Untuk daun sendiri, apakah daun juga ada dikotil monokotil? Oh ada banget ya. Nah untuk daun dikotil, daunnya itu menjari ataupun menyirip ya. Nah itu bisa kalian lihat, pasti kalian tahu ya contohnya apa. Nah sedangkan kalau pada daun monokotil, daunnya itu lurus. Nah ini nih gambarnya lurus. Nah pasti kalian tahu lah apa itu contohnya ya. Nah itu. Nah jadi kalau di daun, tapi kalau secara melintangnya kurang lebih hampir sama ya, nggak terlalu beda. Jadi di sini Ibu nggak menjelaskan intinya struktur organ daun. Kalau misalnya diperbesar menggunakan mikroskop, kurang lebih gambarnya seperti itu. Oke, pembahasan hari ini cukup dulu sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kalian misalnya mau bertanya atau penasaran, boleh tanyakan langsung ke nomor di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tugasnya selalu cek classroomnya, karena ada di sana, dan jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Oke, pembahasan hari cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ya ada kurangan, selalu semangat untuk belajarnya karena tidak ada kesuksesan tanpa adanya usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.